Hello everyone, di Summary Daily Bible School kali ini kita akan membahas tentang the moral law and the statutes. Kita mulai di Matius 7 ayat 1. Di sini dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Pertanyaannya, kenapa dikatakan jangan kamu menghakimi? Di Matius 5 ayat 27, kita lihat di sini, Tuhan Yesus katakan, jangan bersinah. Dan jangan bersinah ini kita tahu adalah 10 hukum. Sekarang kita baca di kutipan Roh Nubuat, Review and Herald, Mei 6, 1875, paragrafnya yang ke-10. Di sini dikatakan bahwa Israel selalu melanggar 10 hukum. Dan 10 hukum yang kita mau ambil di sini adalah jangan bersinah. Artinya, karena Israel keluar dari Mesir, selalu bersinah, 10 hukum diberikan kembali dari Sinai. Pertanyaannya, untuk apa mau memberikan sesuatu dengan pengharapan bisa dituruti kalau sebelum itu tidak bisa dituruti? Karena mereka selalu melanggar, Tuhan mengulang lagi 10 hukumnya supaya mereka akan kelihatan pelanggarannya. Kita tahu di Keluaran 20 diberikan 10 hukum, ayat 1 sampai ayat 17. Lalu, Kristus memberikan religious precepts kepada Musa untuk bisa menuntun dan menolong umat Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kehidupan mereka sehari-hari sebelumnya kita tahu adalah berdosa. Dan religious precepts ini diberikan supaya mereka tidak berdosa. Religious precepts ini namanya adalah statutes. Tuhan memberikan statutes dan ini fungsinya agar mereka tidak berdosa lagi. Statutes ini diberikan dengan sangat jelas dan diberikan agar mereka tidak melanggar 10 hukum. Artinya, statutes ini penting. Pertanyaannya, apakah ini hanya untuk mereka yang sebelum kayu salib? Karena setelah kayu salib tidak apa-apa untuk berdosa? Jawabannya tidak. Kalau statutes sudah dipakukan di kayu salib, artinya orang-orang setelah kayu salib bisa berdosa. Lalu kita lanjut baca di kutipannya. Statutes ini mengikat dan ini berlaku pada manusia di setiap zaman selama waktu berlangsung. Pertanyaannya, kapan waktu tidak berlangsung? Jawabannya tidak pernah. Artinya, statutes berlaku selama-lamanya dan berlaku selama God ada. Dan statutes ini di-empower oleh 10 hukum. Kita tahu bahwa kata religious sama dengan kata moral. Jadi, religious precepts sama dengan moral precepts. Pertanyaannya, apakah prinsip 10 hukum bisa digeser tanpa menggeser 10 hukumnya? Jawabannya tidak bisa. Untuk menggeser prinsip 10 hukum, sama dengan dalam ilustrasi kita menggeser nafas dan berharap orangnya masih hidup. Artinya, religious precepts adalah the moral law. Precepts dengan sangat jelas dan sangat pasti mendefinisikan the moral law. Dan ini hukum yang diberikan kepada Musa. Artinya, these commands yang kita lihat di kutipan ini sama dengan the law of Moses. Waktu Tuhan memberikan 10 hukum, kita tahu sedikit lagi Tuhan mau memberikan religious precepts kepada Moses. Tuhan memberikan 10 hukum, lalu dia menguraikan precepts-nya agar bangsa Israel tidak melanggar 10 hukum. Jadi 10 hukum dijelaskan artinya oleh statutes. Di Keluaran 20 ayat 14 sama dengan Matius 5 ayat 27, yaitu jangan bersinah. 10 hukum diberikan agar mereka tidak melanggar 10 hukum.
Mereka melanggar 10 hukum karena tidak mengerti precepts atau statutes 10 hukum. Mereka tidak tahu apa artinya untuk tidak berzinah. Sementara statutes diberikan untuk menjelaskan apa artinya berzinah. Jadi di ayat 28, Tuhan memberikan statutes-nya. Dikatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya." Ini adalah the law of Moses, dan ini adalah the moral law. Ini adalah prinsip dari the moral law. Artinya, kalau statutes sudah dipakukan di kayu salib, untuk berzinah dalam pikiran bukan dosa lagi setelah kayu salib. Jadi, orang-orang yang mengatakan ini, mereka buta dalam hal ini. Yang mereka katakan itu tidak dibutuhkan lagi, yang mereka katakan ini tidak dibutuhkan lagi. Fungsi statutes untuk menjelaskan, menguraikan, dan mendefinisikan dengan jelas 10 hukum. Pertanyaannya, apa artinya untuk statutes tidak dibutuhkan lagi setelah kayu salib? Kita lanjut baca di kutipan. Kita tahu bahwa untuk langgar 1 sama dengan langgar semuanya. Jadi, jangan berzinah ini adalah salah satu dari 10 hukum. Dan jangan berzinah ini adalah hukum moral. Sama dengan jangan berzinah di dalam hati, yaitu the religious precepts. Jadi ini sama, dan ini tidak perlu ditulis. Kalau kita tidak tahu prinsip 10 hukum, ditulis. Bukan karena 10 hukumnya tidak ada. Kalau 10 hukumnya atau the moral law, remember the Sabbath day, pertanyaannya, apa statutes-nya? Kita baca di kutipan PP 311.2. Di sini, statutes-nya adalah yearly feast. Dan ini diberikan untuk kebaikan bagi Israel. Dengan kita memelihara feast, kita menjadi orang yang kudus. Feast adalah cara untuk sanctify God's people. Hari Sabat adalah tanda bahwa Tuhan sanctify God's people. Dan Tuhan sanctify melalui feast keeping. Artinya, feast keeping atau pemeliharaan feast adalah tandanya untuk orang mengerti bahwa hari Sabat adalah tandanya Tuhan sanctify umatnya. Hikmat Tuhan diungkapkan dengan Dia mengatakan, hari Sabat adalah tanda bahwa Saya yang sanctify kamu. Dan caranya untuk hari Sabat bisa menjadi tanda itu adalah kamu pelihara feast. Di Roma 7 ayat 12, kita lihat di sini bahwa ada the law atau the commandments, yang mana kita tahu ini adalah the moral law. Dan dibilang di sini, the law ini holy and good. Jadi kita bisa lihat ada hubungannya antara untuk menjadi holy dengan keep the yearly feast. Di Matius 7 ayat 27 dan 28 kita tahu itu sama dengan Yohanes 8. Tuhan Yesus menulis di tanah apa yang ada di dalam hati mereka yang tidak bisa dilihat di luar. Waktu Yesus menulis, Dia menulis tentang dosa mereka yang hanya bisa dilihat oleh yang adalah the fullness of the Godhead. Kalau Yohanes yang kekasih yang disuruh untuk tulis di tanah, dia tidak bisa menulis isi hati orang-orang Farisi. Artinya hanya Tuhan Yesus yang bisa menghakimi. Yohanes tidak bisa menghakimi. Menghakimi itu termasuk membaca isi hati. Mari kita lihat tentang judgment. Judgment itu artinya kita bisa melihat bahwa orang ini
dengan kecepatan yang sangat tinggi sedang lari menuju ke jurang. Dan kita bisa melihat itu sehingga kita katakan, "Kamu sudah mau masuk ke jurang." Lalu orang ini katakan, "Jangan menghakimi." Lalu kita katakan, itu bukan menghakimi, itu namanya making good judgment. Jadi, menghakimi dan judgment, keduanya ada ukurannya. Bedanya, menghakimi, kita tidak bisa lihat ukurannya. Sering kita dikatakan menghakimi, tapi kita tidak katakan bahwa kamu hilang. Yang kita katakan, kalau seperti itu terus, kamu hilang. Dan itu bukan menghakimi. Karena yang kita lihat, orang itu sedang menuju jurang dan itu kelihatan. Jadi, di mana menghakiminya? Untuk menghakimi orang adalah untuk mengatakan bahwa kamu hilang. Jadi, jangan pernah katakan kamu hilang. Katakanlah kalau seperti itu terus kamu hilang. Itu benar karena ada patokan Alkitab yang kita bisa lihat. Kita hanya bisa buat judgment yang baik berdasarkan data yang ada. Lalu mereka katakan kita menghakimi, artinya mereka tidak mengerti arti menghakimi. Karena mereka menyalahgunakan kata itu. Untuk katakan jangan menghakimi adalah untuk katakan jangan katakan bahwa yang kamu katakan benar itu, bahwa jangan lakukan itu, ujungnya binasa. Jadi mereka katakan jangan menghakimi, yaitu kalau kamu seperti itu terus tidak binasa. Untuk jangan menghakimi, kalau kamu seperti itu terus, kamu tidak binasa. Dan mereka saja tidak tahu bahwa ini yang mereka pikirkan. Jadi untuk katakan jangan menghakimi, artinya orang itu lebih suka mendengar, kalau kamu tetap seperti itu, kamu tidak akan hilang. Orang itu tidak ada persoalan dengan judgment kita, dengan catatan bagian menghakiminya yang adalah ujung dari judgment kita, jangan dihakimi.